Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin melakukan mini riset berjudul Peranan Sistem Ekskresi dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh manusia. Perkenalkan, ini anggota kami. Nama saya Sari Mubarakati dengan NIM 231012522013 Dan saya Aulia Ramadhani dengan NIM 231012522127. Saya Salsabila Novaliana dengan NIM 23101253200077. Saya Siti Ainun Jaria dengan NIM 231012520129. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan proses peranan sistem ekskresi dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh manusia berdasarkan hasil analisis dari internet yang telah kami baca. Sistem ekskresi yang pertama yaitu usus besar. Proses sistem ekskresi usus besar dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh manusia melibatkan beberapa mekanisme yang penting. Usus besar atau kolon adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak setelah usus halus. Salah satu fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan elektrolit dalam sisa-sisa makanan yang tidak dicerna sebelum dikeluarkan sebagai tinja. Berikut adalah beberapa proses yang terjadi dalam sistem ekskresi usus besar. Yang pertama yaitu penyerapan air. Usus besar menyerap air dari sisa-sisa makanan yang melewati saluran pencernaan. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika terlalu banyak air diserap, tinja menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Jika terlalu sedikit air yang diserap, tinja menjadi encer dan bisa menyebabkan diare. Yang kedua, penyerapan elektrolit. Selain air, usus besar juga menyerap elektrolit seperti natrium, kalium, klorida, dan biokarbon. Elektrolit ini seperti menjaga keseimbangan ion dan dalam tubuh yang berperan dalam fungsi sel dan sistem tubuh lainnya. Yang ketiga yaitu pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Usus besar berperan dalam mengatur keseimbangan elektrolit dan air. Ketika tubuh kekurangan air, usus besar akan menyerap lebih banyak air dalam tinja dan menjaga keseimbangan. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan air, usus besar akan mengeluarkan lebih banyak air dalam tinja. Yang keempat, pembentukan tinja seperti proses pencernaan yang tidak dicerna akan bergerak melalui usus besar dan mengalami proses penyerapan air dan elektrolit. Sisa-sisa ini kemudian akan membentuk tinja yang kemudian dikeluarkan melalui proses buang air besar. Sistem ekskresi usus besar berperan dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh manusia dengan cara menyerap air dan elektrolit yang dibutuhkan, mengeluarkan sisa-sisa yang tidak diperlukan. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh supaya optimal. Selanjutnya, sistem ekskresi yang kedua yaitu hati. Yang pertama, produksi dan ekskresi empedu. Hati memproduksi empedu, cairan yang penting untuk pencernaan lemak. Empedu mengandung garam empedu yang membantu dalam emulsifikasi lemak menjadi partikel yang lebih kecil sehingga memudahkan penyerapan lemak oleh usus. Selain itu, empedu juga membantu dalam pengeluaran zat-zat sisa termasuk beberapa elektrolit seperti kolesterol dan bilirubin. Empedu kemudian disekresikan ke dalam saluran empedu dan akhirnya mencapai usus. Yang kedua yaitu detoksifikasi. Hati adalah pusat detoksifikasi dalam tubuh manusia. Ia bertanggung jawab untuk mengubah zat-zat beracun seperti obat-obatan, alkohol, dan produk sampingan metabolisme menjadi zat yang lebih mudah diekskresikan oleh ginjal atau dieliminasi melalui empedu. Proses ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Beberapa elektrolit yang diekskresikan melalui hati termasuk natrium, kalium, dan magnesium. Yang ketiga yaitu pengeluaran zat sisa. Hati juga berperan dalam pengeluaran zat-zat sisa dari tubuh. Misalnya, hati mengeluarkan bilirubin, produk sampingan pemecahan sel darah merah menjadi bentuk yang dapat diekskresikan melalui empedu. Bilirubin kemudian mencapai usus dan dikeluarkan bersama dengan feses. Proses ini membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Yang keempat yaitu produksi protein. Produksi protein plasma. Hati memproduksi protein plasma termasuk albumin. Protein ini membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dengan menarik air ke dalam pembuluh darah. Albumin ini juga
berperan dalam menjaga tekanan osmotik darah yang penting untuk menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh. Melalui produksi dan sekresi empedu, detoksifikasi pengeluaran zat sisa dan produksi protein plasma hati berperan dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh manusia. Namun, ingatlah bahwa hati adalah organ yang kompleks dan memiliki banyak peran lainnya yang belum terungkap sepenuhnya. Yang ketiga yaitu proses sistem ekskresi paru-paru dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh manusia adalah sebagai berikut. 1. Pertukaran gas. Paru-paru adalah organ utama dan sistem pernapasan yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas antara udara yang kita hirup dan darah. Ketika kita menghirup udara, oksigen masuk ke dalam paru-paru dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan. Proses ini membantu menjaga keseimbangan gas dalam tubuh. Yang kedua, pengaturan pH darah. Paru-paru juga berperan dalam menjaga keseimbangan pH darah ketika karbon dioksida CO2 dihasilkan oleh tubuh. Sebagian besar CO2 ini larut dalam darah dan berubah menjadi asam karbonat. Asam karbonat ini kemudian dipecahkan menjadi ion hidrogen dan bikarbonat. Ion hidrogen yang berlebihan dalam darah akan dieliminasi melalui paru-paru dengan mengeluarkan CO2 saat kita bernapas. Proses ini membantu menjaga keseimbangan pH darah. Lalu yang ketiga, pengaturan air. Paru-paru juga berperan dalam menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Ketika kita bernapas, paru-paru mengeluarkan uap air melalui proses penguapan. Jumlah uap air yang dikeluarkan tergantung pada kelembapan udara dan suhu tubuh. Proses ini membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Namun perlu dicatat bahwa peran paru-paru dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit tidak sebesar peran ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi yang bertanggung jawab untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh secara berlebihan dengan efektif. Penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dengan menghindari paparan zat-zat berbahaya seperti asap rokok dan polusi udara. Melakukan olahraga secara teratur dan menjaga pola makan yang sehat juga dapat membantu menjaga kesehatan paru-paru. Jika kita memiliki kekhawatiran terhadap kesehatan paru-paru, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang proses sistem ekskresi ginjal dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh manusia. Yang pertama, filtrasi. Proses ini dimulai dengan filtrasi di glomerulus, yaitu jaringan pembuluh darah kecil di dalam nefron. Darah yang mengandung limbah dan zat-zat berbahaya disaring melalui dinding glomerulus. Proses ini memungkinkan air, elektrolit, dan zat-zat penting lainnya seperti glukosa dan asam amino untuk melewati dinding glomerulus dan masuk ke dalam ruang filtrat ginjal yang disebut kapsula Bowman. Terus yang kedua ada reabsorpsi. Setelah proses filtrasi, filtrat ginjal mengalir melalui tubulus ginjal. Di sini sebagian besar air, elektrolit, dan zat-zat penting yang masih diperlukan oleh tubuh diserap kembali ke dalam darah melalui dinding tubulus. Proses ini disebut reabsorpsi. Ginjal mengatur jumlah air dan elektrolit yang diserap kembali berdasarkan kebutuhan tubuh. Misalnya, jika tubuh kekurangan air, ginjal akan menyerap lebih banyak air kembali ke dalam darah untuk menjaga keseimbangan cairan. Terus yang ketiga ada sekresi. Selain reabsorpsi, ginjal juga melakukan proses sekresi. Proses ini melibatkan pengeluaran zat-zat berlebih seperti zat-zat beracun, obat-obatan, dan kelebihan elektrolit dari darah ke dalam filtrat ginjal. Zat-zat ini kemudian akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Yang keempat, pembentukan urin. Setelah melalui proses reabsorpsi dan sekresi, filtrat ginjal yang tersisa akan menjadi urin. Urin kemudian dikumpulkan di dalam kantong kemih sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui proses buang air kecil. Selama proses ini, ginjal juga berperan dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh manusia. Ginjal mengatur jumlah air yang dikeluarkan dari tubuh melalui urin untuk menjaga keseimbangan cairan. Jika tubuh kekurangan air, ginjal akan menyerap lebih banyak air kembali ke dalam darah. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan air, ginjal akan mengeluarkan lebih banyak air melalui urin.
Penting untuk menjaga kesehatan ginjal dengan mengonsumsi cukup air, menjaga pola makan yang seimbang, dan menghindari kebiasaan yang dapat merusak ginjal, seperti merokok dan mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Materi kelima, proses kulit dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh manusia melibatkan beberapa mekanisme yang bekerja bersama-sama. Yang pertama, transpirasi kulit memiliki lapisan terluar yang disebut epidermis yang memiliki lapisan sel-sel yang rapat. Lapisan ini membentuk penghalang yang mengurangi penguapan air dari tubuh. Namun sejumlah kecil air terdapat keluar melalui proses yang disebut transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana air menguap di permukaan kulit membantu mendinginkan tubuh dan menjaga keseimbangan air. 2. Kelenjar keringat. Kulit memiliki kelenjar keringat yang membantu mengatur suhu tubuh dan menjaga keseimbangan air dan elektrolit. Terdapat 2 jenis kelenjar keringat utama, kelenjar keringat ekrin dan kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ekrin tersebar di seluruh tubuh dan mengeluarkan keringat yang mengandung air dan elektrolit seperti natrium, kalium klorida. Kelenjar apokrin tertentu dapat daerah-daerah seperti genital, keringat yang mengandung lemak dan protein. 3. Reabsorpsi. Selain mengeluarkan keringat, kulit juga dapat menyerap kembali sejumlah kecil elektrolit. Proses ini terjadi melalui lapisan epidermis dan lapisan kulit yang lebih dalam yang memungkinkan penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. 4. Regulasi hormonisa. Proses keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh juga dikendalikan oleh hormon-hormon tertentu, misalnya hormon antidiuretik ADH yang diproduksi kelenjar, jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal, hormon aldosterolin yang diproduksi kelenjar adrenal, dan juga berpikir seimbangan elektrolit dengan mengatur penyerapan kembali natrium dan pengeluaran kalium dari ginjal. Dalam kesimpulannya, proses kulit dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit melibatkan transpirasi, kelenjar keringat, reabsorpsi, dan hormon. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Kami dari mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat memiliki tugas untuk mewawancara Pian. Apakah Pian bersedia? Insya Allah saya bersedia membantu untuk menjawab tugas kalian. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya, siapa nama Pian? Baik, nama saya Husnul Khotimah. Saya dari mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, angkatan 23. Baik, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Kami ingin mewawancara Pian tentang peranan sistem ekskresi dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh manusia. Nah, untuk Pian sendiri, yang Pian ketahui tentang sistem ekskresi itu apa sih? Yang saya ketahui, menurut saya, sistem ekskresi itu adalah sistem yang bekerja di dalam tubuh manusia yang gunanya untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh manusia, seperti keringat contohnya. Ya, itu saja yang saya ketahui. iya. Nah, Pian kan mahasiswi juga ya. Gimana Pian nih, suka nggak sih olahraga yang kayak menguras tenaga banget, kayak yang mengeluarkan keringat banyak gitu? Kalau dari saya senang olahraga itu seperti jogging, karena dengan jogging itu saya bisa bertemu dengan teman-teman dan saya tidak terlalu merasa capek karena saya suka jogging dan saya enjoy menjalaninya. Ya. Jenis olahraganya berarti jogging tadi ya Kak ya? Ya, seperti lari. Iya. Selanjutnya kayak gimana sih keteraturan Pian dalam minum air putih untuk meningkatkan keseimbangan cairan dalam tubuh Pian itu tadi? Kalau untuk meningkatkan cairan dalam tubuh dengan baik, menurut saya untuk minum air putihnya itu diatur oleh diri sendiri, seperti dianjurkan oleh dokter minum air putih sebanyak 8 gelas per hari. Berarti Pian lebih sering minum air putih atau air es? Kalau untuk diri saya sendiri lebih suka air putih tapi yang dingin. Ya. Berarti untuk setiap harinya itu teratur atau enggak? Setiap harinya misalkan ada kayak 8 hari, 8 jam per hari atau gimana? Kalau untuk diri saya sendiri mungkin tidak teratur karena banyak kegiatan yang saya ikuti seperti kuliah, kegiatan organisasi, mungkin aktivitas lainnya. Jadi untuk saya kalau untuk air itu kalau haus saya baru minum gitu sih. Iya. Baik, untuk menjaga sistem pengeluaran dalam tubuh agar baik itu gimana
cara Yang- menjaganya? Yang saya tahu, cara menjaga agar sistem dalam tubuh itu tetap baik dengan cara mengatur pola makan yang sehat, banyak olahraga, hindari dehidrasi atau kekurangan cairan dalam diri. Baik, terima kasih banyak atas waktu yang luangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Sama-sama, untuk saya juga terima kasih atas tugas kalian. Saya juga jadi tahu banyak tentang pengetahuan tentang sistem di dalam tubuh manusia.